membiarkan kamu hidup 300 hari di bawah tanah, tanpa matahari, tanpa mengetahui apakah dunia di luar sana masih ada. Satu keluarga kecil melakukan itu. Mereka bersembunyi di sebuah bunker sempit karena sesuatu di luar sana sedang memburu manusia. Mereka menyebutnya para penghirup. Dan inilah Hidden. Di kedalaman tanah yang gelap, di sebuah bunker sempit yang sudah ratusan hari menjadi tempat perlindungan terakhir mereka, cerita ini dimulai dengan sebuah mimpi buruk dari seorang anak perempuan tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Matanya terbuka lebar dalam gelap yang sunyi, dadanya naik turun cepat seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Anak itu bernama Zo. Dengan suara gemetar, Zo menceritakan kepada ibunya tentang mimpi yang baru saja ia alami. Dalam mimpinya, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ia melihat para breeder, makhluk yang selama ini mereka takuti, akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Makhluk-makhluk yang disebut penghirup selama ini adalah alasan utama mengapa mereka harus hidup tersembunyi jauh di bawah tanah. Ibu Zo, Claire, berusaha menenangkan putrinya yang masih diliputi rasa takut. Dengan lembut, ia mengajak Zo berjalan melewati lorong bunker menuju tempat ayahnya berjaga. Di sana ada Ray. Ray menghabiskan malamnya dengan berjaga, memastikan tidak ada sesuatu pun yang mendekati tempat persembunyian mereka. Dengan suara tenang, ia meyakinkan Zo bahwa semuanya aman. Ia berkata bahwa sepanjang malam tak ada hal mencurigakan sama sekali, tak ada suara aneh, juga tak ada tanda-tanda keberadaan para penghirup. Namun Zo masih belum benar-benar yakin. Rasa takut dari mimpinya belum sepenuhnya hilang. Karena itu, ia memutuskan untuk mengecek sendiri pintu masuk bunker mereka. Pintu besi tebal itu terkunci rapat, bukan hanya dengan kunci biasa, tetapi juga diperkuat oleh beberapa rantai besar yang dililitkan erat sebagai penahan tambahan. Semua itu dilakukan agar tak ada siapapun yang bisa membukanya dari luar. Tempat ini telah menjadi rumah mereka selama lebih dari 300 hari, dan hari ini adalah hari ke-301. 300 hari hidup di bawah tanah, tanpa langit, tanpa matahari, juga tanpa kepastian kapan mereka bisa keluar kembali. Selama tinggal di bunker itu, mereka membuat 4 peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua orang. Peraturan pertama, jangan bersuara keras. Peraturan kedua, jangan sampai kehilangan kendali. Peraturan ketiga, jangan pernah membuka pintu bunker. Dan peraturan keempat, jangan membicarakan makhluk yang disebut para penghirup. Walaupun dari keempat aturan tersebut, justru aturan nomor 4 yang paling sering dilanggar, terutama oleh Zo yang seringkali penasaran dan terus menanyakan tentang makhluk mengerikan tersebut. Meski hidup dikurung di bawah tanah, setidaknya mereka masih memiliki cukup persediaan untuk bertahan hidup. Rak-rak bunker dipenuhi makanan kalengan yang mereka kumpulkan sejak awal. Untuk air, mereka mengandalkan sambungan dari pipa PDAM yang masih mengalir sampai ke bunker. Namun selain makanan dan air, ada satu kebutuhan lain yang sama pentingnya, yaitu hiburan. Karena tanpa hiburan, 300 hari di bawah tanah akan terasa seperti hukuman yang tak berujung. Mereka pun hanya memiliki beberapa permainan sederhana, setumpuk kartu remi, dan sebuah papan monopoli tua. Dengan permainan itulah mereka mencoba mengusir kebosanan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Namun tetap saja 300 hari adalah waktu yang sangat lama. 300 hari hidup tanpa mengetahui apakah dunia di atas sana masih aman, atau justru sudah berubah menjadi tempat yang tak lagi bisa mereka tinggali. Pagi itu, ketika waktu sarapan tiba, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tak mereka duga. Beberapa kaleng makanan yang tersimpan di rak terlihat berlubang. Jumlahnya tak sedikit, 12 kaleng makanan ditemukan dalam kondisi rusak dan isi di dalamnya sudah habis. Seseorang atau sesuatu telah mencuri persediaan mereka. Kemungkinan pertama yang muncul adalah tikus. Namun ada satu masalah besar. Seekor tikus seharusnya tak mungkin bisa masuk ke dalam bunker ini. Pintu masuknya pun sangat tertutup rapat. Rantainya pun kuat dan tak ada celah dari luar. Lalu bagaimana mungkin makhluk kecil itu bisa masuk?
Di mana setelah memeriksa setiap sudut bunker, akhirnya mereka menemukan jawabannya. Jika ada sebuah lubang ventilasi udara kecil di bagian dinding, lubang itu menjadi satu-satunya kemungkinan jalan masuk bagi si tikus. Artinya, tikus itu bisa saja menyelinap masuk melalui ventilasi tersebut. Meskipun terlihat sepele, keberadaan tikus itu bisa menjadi masalah serius jika dibiarkan. Ia bisa menghabiskan lebih banyak persediaan makanan mereka. Dan mereka tak punya pilihan lain selain menangkapnya sebelum semuanya terlambat. Beberapa jam kemudian, ketika Claire sedang tertidur untuk beristirahat, Zoe diam-diam mencoba memeriksa keadaan di permukaan. Ia menggunakan sebuah periskop. Alat itu mirip teleskop yang biasa digunakan kapal selam untuk melihat ke atas permukaan laut dari dalam air. Dan melalui periskop itulah Zoe bisa mengintip dunia di atas bunker mereka. Dan dari apa yang Zoe lihat, ternyata bunker ini berada tepat di bawah sebuah sekolah hancur dan sudah lama terbengkalai. Tak ada manusia, tak ada aktivitas, hanya bangunan yang dipenuhi debu dan juga kesunyian. Zoe juga mencoba mengarahkan periskop ke arah pintu masuk bunker. Dari atas, pintu bunker tertutup oleh tumpukan puing-puing bangunan. Semua itu memang sengaja dilakukan. Ray dan Claire menutupi pintu masuk bunker dengan puing-puing agar para penghirup tak pernah menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di bawah sana. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah di luar sana masih ada manusia lain yang selamat, atau mereka bertiga adalah orang terakhir yang tersisa? Jawaban dari pertanyaan itu masih menjadi misteri, di mana tak lama setelah itu akhirnya mereka melihat si tikus sedang sibuk menggerogoti salah satu kaleng makanan. Melihat kesempatan itu, Zoe langsung membangunkan Ray. Mereka harus membunuh tikus itu sebelum ia melarikan diri lagi. Ray pun bergerak perlahan, langkah demi langkah. Ia mendekat tanpa membuat suara, namun tepat ketika ia hampir berhasil, kakinya menginjak sesuatu di rantai. Suara kecil itu pun cukup kuat untuk membuat tikus tersebut kabur. Tikus itu pun berlari cepat menuju lubang ventilasi tempat ia masuk. Namun tepat sebelum ia berhasil menyelinap kembali, Claire dengan sigap langsung menghantamnya. Tikus itu pun mati seketika. Masalah mereka seharusnya selesai, namun justru pada saat itulah masalah yang jauh lebih besar terjadi. Lampu Patromax yang sebelumnya terjatuh di lantai tiba-tiba memercikan api, di mana percikan kecil itu langsung menyambar sesuatu dan dalam hitungan detik sebuah ledakan kecil terjadi di dalam bunker. Api mulai membakar meja kayu di dekatnya. Panik, mereka segera mengambil apapun yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Mereka bekerja cepat karena jika api itu membesar, bunker ini bisa berubah menjadi perangkap maut. Untungnya, api berhasil dipadamkan sebelum menyebar lebih jauh. Namun setelah api padam, tak ada rasa lega yang mereka rasakan. Justru sebaliknya, sebuah rasa cemas mulai muncul karena mereka sadar api tadi menghasilkan asap tebal. Asap itu pasti keluar melalui ventilasi dan membumbung ke atas permukaan. Jika asap itu terlihat oleh para penghirup, maka tempat persembunyian mereka bisa saja terbongkar. Belum lagi kayu yang terbakar meninggalkan abu. Abu itu kemungkinan besar jatuh ke permukaan tanah di sekitar pintu bunker. Dan jika seseorang melihatnya, mereka akan tahu bahwa ada aktivitas di bawah sana. Dengan kata lain, mereka tak punya pilihan. Mereka harus naik ke permukaan. Mungkin sudah terlambat untuk menyembunyikan asapnya, namun mereka masih punya kesempatan untuk membersihkan abu yang jatuh di sekitar pintu masuk bunker. Mereka pun harus melakukannya secepat mungkin sebelum para penghirup datang. Ray dan Claire akhirnya naik ke atas, sementara Zoe tetap berada di bawah bunker mengawasi keadaan melalui periskop. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun beberapa saat kemudian Zoe melihat sesuatu bergerak di kejauhan dari arah hutan. Sosok-sosok yang bergerak itu tampak seperti makhluk yang sedang berjalan, dan kemungkinan besar itulah para penghirup. Tanpa membuang waktu, Zoe langsung naik ke permukaan untuk memperingatkan kedua orang tuanya, di mana saat ia berhasil menyusul mereka, tiba-tiba sebuah sosok berlari cepat ke arah mereka. Mereka semua pun terkejut, namun ternyata itu hanyalah seekor kijang, atau lebih tepatnya 3 ekor kijang. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Ketiga kijang itu berlari dengan sangat panik, seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ray dan Claire
Claire langsung menyadari satu hal, jika hewan-hewan itu ketakutan, berarti ada bahaya yang sedang mendekat. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera masuk kembali ke dalam bunker. Namun tepat ketika Ray hampir menutup pintu bunker, ia mendengar sesuatu, langkah kaki seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekat. Langkah itu berat, setiap pijakannya menimbulkan getaran kecil di tanah. Ray langsung mengunci pintu bunker, dan di bawah sana mereka bertiga hanya bisa diam, mendengarkan, mengikuti arah langkah kaki itu. Makhluk itu berjalan di atas mereka, yang untungnya ia tampaknya belum mengetahui keberadaan bunker tersebut. Namun ketika ia berhenti tepat di atas pintu masuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tali dari boneka milik Zoe tiba-tiba tersangkut. Boneka itu tertarik dan tali suaranya tertarik keluar. Dalam sekejap, boneka itu mengeluarkan suara keras, suara yang memecah keheningan bunker. Ray langsung panik. Ia merobek boneka itu, menghancurkan bagian yang mengeluarkan suara. Namun semuanya sudah terlambat. Makhluk di atas sana mendengarnya, dan saat itulah penghirup itu mulai mencoba membuka pintu bunker. Pintu besi itu pun berguncang hebat, ditarik dengan kekuatan brutal dari luar. Claire naik ke atas menahannya, sementara Ray berusaha mencabut pipa baja dari pompa air untuk dijadikan senjata. Hingga beberapa detik kemudian, pintu bunker terbuka setengah. Di celah pintu itu, mereka melihat sosok mengerikan dengan sepasang mata kuning yang menyala. Ray langsung naik dan menusuk makhluk itu dengan pipa baja yang ia pegang. Tusukan demi tusukan, sampai akhirnya mereka berhasil menutup pintu kembali. Pipa baja itu pun kemudian digunakan sebagai penahan tambahan. Namun mereka belum bisa merasa aman karena makhluk itu tak pergi. Dan beberapa saat kemudian mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu ternyata memanggil yang lain. Satu persatu langkah kaki lain mulai terdengar di atas bunker. Jumlah mereka semakin banyak, getaran di tanah semakin kuat. Para penghirup kini berkumpul di atas mereka, dan dengan kekuatan sebanyak itu, pintu bunker yang tadinya sulit terbuka akhirnya berhasil mereka jebol. Saat itulah Ray, Claire, dan Zoe tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Mereka berlari menuju ruang makan bunker. Claire dan Ray pun membakar tirai, lalu menjatuhkan rak besar untuk menghalangi jalan para penghirup. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk kabur melalui ventilasi sempit. Claire dan Zoe berhasil masuk, namun Ray terlalu besar untuk melewatinya. Tanpa ragu, Ray mematahkan bahunya sendiri agar tubuhnya bisa masuk ke dalam ventilasi. Namun tepat ketika hampir berhasil, para penghirup sudah masuk. Mereka menarik kaki Ray, menyeretnya keluar, dan di depan Claire serta Joe, Ray dikeroyok secara brutal sampai tewas, yang tanpa waktu untuk berduka. Claire dan Zoe pun terus berlari menjauh dari bunker. Namun di luar sana, bahaya lain sudah menunggu. Sebuah helikopter militer tiba-tiba muncul di langit. Mereka mengira helikopter itu datang untuk menyelamatkan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Helikopter itu menembakkan jaring ke arah mereka. Claire dan Zoe tertangkap, dan tindakan itu justru membuat mereka semakin mudah ditemukan oleh para penghirup. Namun disinilah sebuah kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Makhluk yang selama ini mereka kira monster ternyata bukan monster sama sekali. Para penghirup itu sebenarnya adalah tentara Amerika, tentara yang memang ditugaskan untuk memburu orang-orang seperti mereka. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Ray, Claire, dan Zoe harus diburu seperti ini? Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke 300 hari yang lalu, hari ketika semua mimpi buruk ini baru saja dimulai. Kala itu di sebuah pagi yang tampak biasa, Claire sedang memasak di dapur. Hari itu mereka berencana pergi ke kolam renang bersama. Namun rencana sederhana itu tiba-tiba berubah ketika mereka melihat tetangga mereka terburu-buru memasukkan barang ke mobil. Ray dan Claire pun kebingungan. Mereka kemudian bertanya kepada anak tetangga mereka, Joy. Joy menjelaskan bahwa sebuah virus mematikan sedang menyebar di kota mereka. Semua orang pun diperintahkan untuk segera dievakuasi. Namun saat mereka ikut keluar kota, mereka justru melihat banyak mobil berbalik arah. Ray awalnya mengira situasi sudah membaik, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Pemerintah setempat memutuskan mengkarantina
mengkarantina seluruh kota. Semua penduduk diperintahkan kembali ke rumah masing-masing. Dan tak lama setelah itu, dua pesawat jet tempur muncul di langit. Dan ketika pesawat itu melintas tepat di atas kota, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Kedua jet itu mulai membombardir kota mereka, di mana seluruh kota pun dihujani bom. Padahal sebelumnya pemerintah menyuruh semua orang untuk kembali ke rumah. Dan dalam kepanikan itu, Claire teringat pada sebuah bunker di dekat sekolah. Mereka bertiga pun langsung berlari ke sana. Tepat ketika pintu bunker tertutup, bom pertama menghantam area di atas mereka. Di dalam bunker itulah mereka menemukan banyak persediaan makanan, seolah-olah tempat ini memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi bencana. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pemerintah ternyata berniat memusnahkan seluruh kota karena virus yang menyebar di sana menular melalui udara. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah semua penduduk memang sudah tak bisa diselamatkan? Atau ada alasan lain yang membuat pemerintah mengambil keputusan sekejam itu? Kebenaran itu akhirnya terungkap ketika darah yang diambil dari tubuh Claire dan Zoe berubah menjadi hitam pekat. Darah itu kemudian diperiksa dan hasilnya membuat mereka semua terdiam. Darah mereka si virus, namun ada sesuatu yang berbeda. Claire dan Zoe masih bisa mengendalikan diri. Mereka tidak kehilangan akal sehat. Mereka tidak berubah menjadi makhluk buas seperti yang ditakutkan pemerintah. Ini berarti satu hal yang sangat penting. Virus itu tidak selalu membuat manusia menjadi monster. Beberapa orang ternyata masih bisa hidup normal meskipun terinfeksi. Namun para tentara itu tampaknya tak peduli dengan fakta tersebut. Bagi mereka, perintah tetaplah perintah. Semua yang terinfeksi harus dimusnahkan. Dan ketika salah satu tentara mengangkat senjatanya, Claire langsung menyadari bahwa mereka tak akan dibiarkan hidup. Namun tepat saat tentara itu hendak menarik pelatuknya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu tentara tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Seseorang baru saja menyerangnya dari belakang. Sosok itu pun muncul dari bayangan dengan tubuh yang penuh luka, dan itu adalah Ray. Entah bagaimana Ray ternyata masih hidup dan dengan sisa kekuatannya, Ray menyerang para tentara yang sedang lengah. Perkelahian brutal pun terjadi. Claire dan Zoe melihat dengan jelas bagaimana virus itu mempengaruhi tubuh Ray. Saat emosinya memuncak, pembuluh darah di tubuhnya menonjol, matanya pun memerah, dan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Ray menjadi jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun Ray juga tahu, jika ia kehilangan kendali sepenuhnya, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusia. Pertarungan itu pun berlangsung cepat dan brutal. Beberapa tentara berhasil ia lumpuhkan, namun jumlah mereka terlalu banyak yang pada akhirnya Ray tertembak beberapa kali. Tubuhnya roboh ke tanah dan kali ini benar-benar tak ada kemungkinan baginya untuk selamat. Claire dan Zoe berlari menghampirinya. Tubuh Ray sudah dipenuhi luka tembak. Darah mengalir dari mana-mana. Ray tahu waktunya sudah habis, dan dengan nafas yang semakin lemah, ia hanya bisa menatap Claire dan Zoe untuk terakhir kalinya. You can always visit me. Claire pun mencoba menahan air matanya, namun kenyataan terlalu kejam untuk disangkal. Ray sudah tak bisa diselamatkan. Dengan berat hati, Claire akhirnya menerima kenyataan pahit tersebut. Ia harus membiarkan Ray pergi. Claire memeluk Zoe erat-erat. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu sebelum para tentara lain datang. Mereka pun berlari tanpa tujuan yang pasti. Hanya satu hal yang ada di pikiran mereka, yaitu bertahan hidup. Pada akhirnya mereka menemukan sebuah gorong-gorong besar. Tempat itu cukup gelap dan sempit, namun cukup aman untuk bersembunyi sementara. Claire dan Zoe pun masuk ke dalamnya. Di dalam kegelapan itu, mereka hanya bisa duduk terdiam. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, mereka akhirnya berhenti berlari. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari dalam lorong gelap itu, mereka mendengar suara langkah seseorang mendekat. Claire langsung bersiap. Jika itu tentara, mereka tak punya pilihan selain melawan. Namun ketika sosok itu akhirnya muncul dari bayangan,
Claire dan Zoe langsung terkejut. Orang itu adalah Joy, anak tetangga mereka. Joy yang dulu memberitahu mereka tentang wabah virus itu. Joy ternyata masih hidup. Ia kemudian membawa Claire dan Zoe lebih dalam ke dalam gorong-gorong di sana. Mereka pun menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, di mana ada sekelompok orang yang bersembunyi di dalam lorong bawah tanah tersebut, yaitu orang tua Joy dan beberapa warga kota lainnya. Mereka semua selamat dan sejak awal mereka memang bersembunyi di jaring gorong-gorong kota untuk menghindari pemboman dan patroli militer. Claire dan Zoe akhirnya merasa sedikit lega sebab ternyata mereka tak sendirian, di mana sebelum masuk lebih dalam ke tempat persembunyian itu, Claire dan Zoe berhenti sejenak di pintu masuk gorong-gorong. Di kejauhan, cahaya matahari menyinari dunia yang hancur, dan untuk pertama kalinya setelah ratusan hari hidup dalam kegelapan bunker, mereka kembali melihat matahari. Claire dan Zoe menatap cahaya itu lama sekali, seolah-olah mencoba mengingat bagaimana rasanya hidup di dunia yang normal. Dan kemudian perlahan mereka masuk ke dalam kegelapan gorong-gorong, meninggalkan cahaya matahari di belakang mereka. Dan film pun tamat. Sebuah cerita tentang keluarga kecil yang berjuang bertahan hidup di dunia yang telah berubah menjadi tempat yang tak lagi ramah bagi manusia. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Abrai suguhkan bisa menghibur kalian semua. Dan Abrai ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan bye bye.